Puji Tuhan. Selamat malam keluarga Sekina yang sudah diberkati oleh Tuhan. Selamat malam juga Tante Nila, Om Nawi. Kita semua sudah berkati Tuhan. Kita sudah menerima kuasa-Nya. Sekarang kita datang dengan hati yang penuh sukacita. Kita akan sembah Dia dan puji Dia. Kita akan agungkan nama-Nya karena Tuhan begitu baik kepada kita. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Saya undang kita semua berdiri. Sembah dan puji Dia. Benar Tuhan, kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami siap Tuhan, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Jemaat katakan, jemaat saya muji Tuhan. Rasakan kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Rasakan jamahan-Nya. Tuhan yang sudah memberkati kita. Penyertaan Tuhan kepada kami semua. Biarlah kita sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya, puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan.
memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang perkasa dalam kehidupan kami Tuhan. Ajaib nama-Mu Tuhan, ajaib nama-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Tuhan Engkau yang berkuasa atas kami Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Benar Tuhan, Kau ajaib Bapa. Haleluya. Saya minta dengan kasih Tuhan, nanti inilah boleh berdoa untuk membuka ibadah kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami punya Allah yang baik, Allah yang begitu hebat kuasanya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami punya Allah yang maha kuasa, yang mengerti akan keadaan kami. Terima kasih kalau pada malam ini Tuhan, kami boleh datang dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang penuh sukacita, dengan satu kerinduan yang tinggi kepadamu ya Tuhan. Karena setiap hari Kamis menjadi hari yang kami rindukan untuk berjumpa dengan Tuhan. Di dalam pujian dan penyembahan Tuhan, kami boleh rasakan ada kuasa-Mu yang mengikat kami, yang membuat kami menikmati ketika hadirat Allah datang dan melingkupi kami. Kami bersyukur dan itulah suasana surga yang kami rindukan. Terima kasih pada malam ini Tuhan. Kau berikan cuaca yang baik sehingga kami boleh sampai dengan selamat. Tidak kehujanan. Terima kasih Allah yang baik, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Allah yang tahu selalu dan mau menopang hidup kami. Berkati ibadah kami pada malam ini ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami tujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami baik di dalam puji-pujian, ketika kata syair demi syair yang kami naikkan. Biarlah itu menjadi doa kami kepadamu. Itu menjadi pernyataan iman kami kepadamu. Dan itulah pujian dan pengagungan kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami tidak bisa membalas segala kebaikan dan pengorbananmu yang begitu besar untuk menyelamatkan kami. Selain kami memuji dan mengagungkan Engkau. Tuhan, terima kasih. Urapi Bapak Daniel yang malam ini dia memimpin puji-pujian. Urapi dia dengan urapan yang dari surga. Tim singer yang mendukung juga Tuhan urapi
dengan kuasa-Mu yang luar biasa itu. Pemusik, pengatur LCD sound system, semua yang ambil bagian malam ini maupun kami yang belum dapat tugas, Tuhan berkati kami semua. Kami senang melayani Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Lindungi teman-teman kami yang masih dalam perjalanan sampai di tempat ini dengan selamat. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Yang tidak semangat, Tuhan bangkitkan kembali semangatnya. Terima kasih Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus menguasai kami dan memimpin ibadah kami pada malam ini. Dalam nama Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk, selamat menikmati berkat Tuhan. Yang di belakang nanti penyambut tamu tolong diantar, bangku depan ini masih kosong ya. Jadi jangan biarkan depan kosong belakang penuh gitu ya. Terima kasih. Puji Tuhan. Kita siap untuk kembali menyembah Tuhan. Ya sudah diberkati Tuhan oleh angkat tangannya. Haleluya. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kita bawa setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu. Tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji kita semua udah bangkit diri. Puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Syukur bagi kami, tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur
syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Engkau layak Tuhan, terima kemuliaan dari kami Tuhan. Engkau layak terima pujian dari kami Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bulan Desember identik dengan bulan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia sudah lahir bagi kita. Mari kita sambut kelahirannya. Kita tetap bangkit berdiri, masih kuat? Masih ya. Kita angkat, mari kita sambut Sang Raja kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama Dia. Kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana. Yang wanitanya saja, baik pertama. Prianya boleh nyanyikan puji Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama Dia. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana. Dia sudah lahir bagi kita. Kita puji namanya. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yaitu firman Allah, itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi
manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Allah untuk selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas, Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja dan segala raja, atas segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan buka ruang kesaksian. Silakan duduk kembali jemaat yang boleh kasih Tuhan. Ruang kesaksian oleh Ko Freddy. Masih tetap semangat? Mantul. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau saya masih bisa berdiri di sini, bisa bersaksi, ini semua berkat anugerah dan pertolongan Tuhan. Memang di dalam perjalanan hidup ini, seringkali kita dihadapkan dengan masalah-masalah yang tidak dapat kita kendalikan. Mungkin kita tidak bisa mengendalikan masalah-masalah itu, tapi kita bisa arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan kita yang maha kuasa. Dia yang sumber segala-galanya dalam hidup kita, damai sejahtera, sukacita, motivasi, dan semangat hidup kita. Oleh karena itu, janganlah kita berharap kepada manusia, berharaplah hanya kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang sanggup menolong hidup kita. Saya bersyukur di sini saya selalu diberikan kekuatan, terutama oleh renungan-renungan ketua kita, Tante Nila setiap pagi, dan ada teman saya juga hamba Tuhan, itu yang selalu menguatkan kita. Kalau kayak baterai HP sudah mau mati, dicas lagi. Sudah mau mati, dicas lagi. Jadi nggak sampai mati gitu. Jadi dia tetap hidup dan tetap kuat. Karena ada yang selalu menguatkan kita. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan yang saya alami dalam hidup ini. Terkadang memang kita tidak mengerti apa rencana Tuhan. Tapi kalau kita berharap berseru hanya kepada Dia, maka Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya sampai tergeletak. Amin. Teman-teman semua? Mantul. 2 kali. Sekali lagi Cinga dapat Lifebuoy ya, sabun ya. Jadi yang pertama saya ingin menyaksikan, ini memang kejadian udah agak lama. Ini bukan saya ingin menyombongkan diri, tapi ini kenyataan yang memang saya alami yang di luar logika saya. Waktu itu saya pernah berdoa, Tuhan kalau bisa saya ingin dapat satu kasus pajak yang saya bisa handle sampai ke pengadilan. Tapi Tuhan jawab, saya dapat satu kasus. Jadi teman saya, teman baik saya di SMA, dia juga teman kuliah saya dan teman kerja, cuman dia sekarang jadi seorang pengusaha. Di sini ada salah satu anak Sekina yang kerja juga sama dia. Dia bilang, bro, itu ada teman saya tuh lagi ada pemeriksaan. Kamu bisa nggak bantu? Ya saya bilang saya lihat dulu, saya nggak tahu nanti kasusnya seperti apa. Singkat cerita, oke lah kita ke sana. Jadi saya pergi ke pabriknya dia. Setelah saya pelajari kronologisnya, ternyata kalau kata orang mah udah bohwat ini mah, udah secara materi udah nggak ada harapan lah. Karena pada saat waktu itu diperiksa, komputer dia datanya di copy semua USB-nya oleh
pihak Piskus. Jadi semua data sudah diambil. Jadi kalau secara materi sudah tidak ada harapan. Tapi dari situ saya coba sama tim saya olah, kita cari celah ada apa yang bisa kita lakukan supaya ini kasus perdana saya jangan sampai kalau bisa menang lah. Tapi memang secara materi sudah lemah. Ternyata ada kasus yang sepele dari hal itu, yang ini juga mungkin buat masukan teman-teman. Dokumen itu begitu penting, celah-celah itu begitu penting walaupun sekecil apapun. Kalau kata Hotman Paris itu ada seperti jarum yang tidak kelihatan, nah itu kelihatan sama dia. Ada satu hal yang sepele pada saat dia kasih tugas pemeriksaan, itu yang dokumen yang dia copy di komputer itu, yang dia copy di USB-nya, itu tidak ada tanda terima. Jadi dari pihak WP tidak ada yang menyerahkan. Karena hal sepele itu, yang semuanya sudah fatal, ternyata hakim memutuskan itu dimenangkan. Karena apa? Hakim berpendapat bahwa kalau kamu minta data orang dan kamu copy data orang, orangnya yang menyerahkan tidak ada tanda tangan, tidak ada yang menyerahkan, berarti kamu bisa-bisa aja kamu buat sendiri. Nah dari hal itu saya melihat, oh luar biasa. Memang itu ada di PMK 13 tahun 2017, setiap orang yang menyerahkan dokumen, intinya harus ada yang menyerahkan, harus ada yang kasih dokumen itu. Supaya bahwa dokumen itu benar adalah dari wajib pajak yang bersangkutan, bukan dari orang lain. Nah dari itu kita melihat bahwa begitu pentingnya dokumen, begitu pentingnya hal-hal yang sepele, tapi itu bisa menjadi memenangkan kita. Makanya banyak kasus di pengadilan, mungkin teman-teman yang konsultan hukum ataupun yang mengerti hukum itu ada hal-hal yang kadang-kadang sepele, nah itu bisa menjadi menang di pengadilan dan bisa juga menjadi kalah hanya gara-gara hal sepele gitu loh. Itu yang pengalaman saya yang saya alamin yang oh Tuhan, ini kalau bukan pertolongan Tuhan saya rasa tidak ada, kayaknya sudah tidak mungkin gitu loh, tidak mungkin itu terjadi. Sampai sekarang bosnya itu sama saya pun berhubungan baik, sampai dia bilang kalau kamu mau punya kantor apa nanti pakai tempat saya, ada beberapa kamu tinggal pakai aja. Jadi saya tetap berkomunikasi dia dengan baik gitu loh. Itu yang kesatu, yang kedua juga yang kasus saya di kantor juga itu hanya gara-gara pada saat keputusan keberatan itu paling maksimal 6 bulan, ternyata keputusan itu lewat dari 6 bulan, hanya gara-gara hal itu kita jadi menang gitu loh. Nah itu sedikit aja informasi buat teman-teman dan informasi juga mulai tahun 2024 ini nanti Januari KTP itu akan menjadi NPWP. Jadi perbaikilah dokumentasi, perbaikilah arsip-arsip supaya pada satu saat kita ada apa-apa kita mempunyai bukti gitu loh. Karena dari situ nanti dia tinggal klik nama saya, Freddy itu semua apapun yang saya punya dia punya, akan keluar. Baik itu data di bank dimanapun dia sudah punya. Karena kita sudah kerjasama sama G20, jadi ada pertukaran data, baik di G20 maupun kita, semua data harus wajib diberikan. Jadi jangan heran kalau dia punya data, oh di luar negeri kok ada rekening ini bisa di ini, nah itu memang dia sudah punya data. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin saksikan 2 minggu yang lalu, saya sempat jatuh sakit ya. Jadi waktu itu 2 hari saya tidak kerja, hari Rabu kalau nggak salah, mungkin 1 atau 2 minggu yang lalu. Pada saat itu saya meriang, demam, terus juga ada batuk pilek juga. Saya ke klinik, saya pakai BPJS karena saya ada BPJS, ada juga asuransi kantor. Jadi kalau yang rumah sakit saya pakai yang di kantor, kalau yang kecil-kecil saya pakai BPJS. Jadi pada saat itu setelah sakit itu saya minum obat kan tidur terus tuh, ngantuk terus. Jadi pada hari yang keduanya, pada saat saya tidur sore-sore saya bangun, kalau kata orang Benteng masih lelungu kali ya, masih lelungu. Saya ke WC, segitu saya ke WC, sebentar di WC, tau-tau tuh ngejoprak, udah nyerosot ke bawah gitu loh. Saya juga nggak sadar, itu benar-benar kayak orang udah mau dipanggil gitu, udah hilang nggak ingat apa-apa. Pada saat saya dibawa baru istri saya, anak saya bangun, Pi. Baru saya mendusin, yang saya pertama lihat tangan saya bergerak nggak nih? Oh puji Tuhan masih bergerak, berarti nggak apa-apa. Udah jangan dibangunin, bangun sendiri ya udah. Saya diam dulu, terus saya dikasih madu, terus pelan-pelan saya bangun sendiri. Oh puji Tuhan nggak ada apa-apa, nggak ada yang dirasa gitu loh. Tapi karena anak saya takut nanti waktu jatuh itu mungkin ngeceledak kepalanya atau apa, saya juga nggak tahu. Akhirnya udah kita ke rumah sakit aja deh, ke Mayapada. Akhirnya istri saya telepon Tante Nila, dari Tante Nila akhirnya diteleponin lah Ko Ngariki.
Akhirnya dia datang, antar saya ke rumah sakit, ke IGD. Tadinya saya mau naik Grab, kata anak saya, janganlah, udah ntar takutnya ribet gitu loh, ntar ngebopongnya susah. Orang udah nggak apa-apa, apa yang dibopong, udah nggak kenapa-napa. Terus ya udah akhirnya daripada ini ya udahlah, saya ngalah aja lah. Jadi di sana sampai di IGD, terus kalau nggak salah, seingat saya selama saya hidup sampai gue capsah ini belum pernah ada saya ke IGD itu loh, atau masuk rumah sakit sampai dirawat. Jadi dari situ, waduh, kayaknya agak ini juga ya. Memang darah ternyata di tensi agak rendah gitu loh. Jadi saya masuk ke ruangan, sama dokternya dikasih obat diinfus demam, obat MA sama obat satu lagi obat demam, obat MA sama obat panas. Setelah dites, dicek-cek sama dia, Pak ini mah nggak ada apa-apa. Tapi kalau Bapak misalkan mau di scanning ya, yang kepala itu, yang di lorong ya Bapak scanning aja. Ya udah dok, nggak apa-apa dok, biar tahu saya kalau misalkan nggak ada apa-apa kan saya tenang. Tapi kalau ada apa-apa kan mumpung masih dari awal gitu loh. Ya udah akhirnya sih dibawa ke dalam, di lorong sekitar sejam kemudian, singkat cerita akhirnya, dok nggak apa-apa Pak, ini mah nggak ada masalah gitu loh. Oh puji Tuhan. Jadi boleh pulang dok ya? Boleh ya udah. Saya pikir pulang aja, saya juga mau ngapain di situ lama-lama, itu udah mumet, udah ngeliatin orang sakit semua. Ya udahlah, mendingan pulang aja, udah langsung saya pulang. Jadi itulah kesaksian saya. Mungkin kita semua juga mempunyai permasalahan hidup, tapi percayalah, perbaikilah hubungan kita dengan Tuhan. Secara pribadi, mungkin saya juga belum sempurna, tapi kalau hubungan kita pribadi dengan Tuhan baik, saya percaya Dia tidak biarkan sampai anaknya tergeletak. Amin, teman-teman. Cingah, lihat boy ya, udah 3 kali. Mantap. Itulah kesaksian saya. Di akhir kesaksian ini saya ingin masih semangat ya kalau saya dengerin baca puisi masih boleh nih. Saya bacain puisi karena ini kata manajer Trio Mantul ini sudah Natal, jadi saya bacain puisi juga mengenai Natal. Salah kertas bentar. Ini mah Kang tahu punya. Yang ini adanya di sini. Sini manajer. Ini mah kertas Kang tahu itu. Ini buka masker dulu kan nih supaya kelihatannya kinclong nih. Masih kinclong nggak teman-teman? Waduh, yang bilang nggak mah keterlaluan ini mah. Buka aja ya. Udah terlanjur ini basah nih ya. Lampu kecil-kecil tampak berada menjadi satu. Bertautan alat, berlomba memancarkan cahaya. Pohon Natal yang sama dengan tahun-tahun lalu mengingatkan Sang Juru Selamat telah tiba. Bersama sukacita yang lebih mendalam, pada sebuah kisah gembira, aku hanyut tenggelam. Telah lahir anak manusia yang pernah mendiam, ditunjukkan oleh bintang-bintang malam. Tuhan Yesus, akhirnya kau datang jua. Kabar lahirmu membawa bahagia di dunia. Walaupun kelahiranmu sangat sederhana, tetapi membawa sukacita yang luar biasa. Natal adalah hari paling bahagia di dunia. Gema sukacita pasti mengudara. Hidupkan sukacita dengan setiap lampu kecil yang menyala. Mari kita sambutlah Dia Sang Raja. Salam sehat semua. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Pakai dulu ya. Puji Tuhan. Ketika kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan hadir untuk kita, hadir untuk Kode yang sudah Tuhan jamah dalam pekerjaan dan kesehatan. Hari ini juga ada yang berulang tahun dari tim musik. Ko Hendra akan bersaksi, nyanyi ya juga. Puji Tuhan ya, kalau saya mau bersaksi, kalau tepat hari ini Tuhan tambahkan umur saya 1 tahun lagi. Sungguh luar biasa ya penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya khususnya.
Terus keluarga kami juga ya hari lepas hari Tuhan selalu tolong, Tuhan selalu pelihara keluarga kami. Meskipun dulu saya waktu umur 30-an saya pernah bilang ya, saya pernah berdoa, Tuhan kalau boleh sebelum umur 40 saya mau punya usaha sendiri gitu. Ternyata puji Tuhan, Tuhan kabulkan, Tuhan izinkan semua itu terjadi. Meskipun memang usaha sendiri kadang ya kalau berat sendiri gitu kan, kalau enak sendiri gitu kan. Namanya dagang kan kadang rame, kadang nggak sepi ya kan. Iya. Kita anak Tuhan kan nggak boleh bilang. Iya. Ya itu aja sih kesaksian saya, karena waktunya singkat ya. Tadi saya pikir mau nyanyi ya 7 lagu, boleh 7 lagu nggak bisa. Lain kali aja lah ya 7 lagunya. Terima kasih, Tuhan berkati. Nanti sebentar di bawah ada paket nasi campur kok Hendra ya. Nggak ada ya. Oke, kita masuk dalam siapkan persembahan kita beri yang terbaik buat Tuhan. Nanti dengan kasih Tuhan saya minta Bang Robi boleh, Pak Robi boleh berdoa untuk kita. Di tengah ibadah kami Tuhan, kembali kami akan ucapkan syukur kami segala kebaikan Tuhan yang tetap kami rasakan sampai saat ini. Kami sudah naikkan pujian kami, sudah menyembah Tuhan. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami naik ke hadirat Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipuji, disenangkan. Tiba saatnya bagi kami Tuhan memberikan persembahan kami yang pertama untuk pekerjaan Tuhan. Kami berikan persembahan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah sumber berkat kami. Kami memberikan persembahan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita siapkan persembahan kita. Sambil kita menyiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan oleh hambanya Tante Nila. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Saya udah Tante Nila, boleh siapa firman Tuhan. Penolong hidupku, ku
Kami siapkan hati kami Tuhan untuk kami dengarkan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Mari kita berdiri semuanya. penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar. Hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Benar ya Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tidak hanya melalui telinga kami Tuhan, tapi juga melalui hati kami Bapa. Persiapkan kami Tuhan, biar kami duduk dengan tenang Tuhan Yesus, untuk kami fokus saja kepada firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan, tanpa nilai kami menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sembunyikan dia jauh-jauh di belakang salib-Mu Tuhan. Supaya hanya firman-Mu saja disampaikan Tuhan untuk kami Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan. Perbarui hati kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh datang Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dan kami boleh pulang Tuhan membawa sukacita firman-Mu Tuhan. Untuk kami, tidak hanya kami renungkan Tuhan, tapi kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati Bapak Daniel dan tim Singar yang sudah membawa kita ke dalam hadirat Tuhan ya. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Biar biasa-biasa saja juga kita bilang luar biasa ya. Tuhan itu menyertai kita ya. Malam ini kita boleh diberkati dengan kesaksian yang indah ya. Hidup ini memang perlu perjuangan. Tetapi melalui perjuangan itu akhirnya kita mendapat kemenangan ya. Puji Tuhan. Malam ini saya mau berbicara tentang tema kita ya. Yohanes 1 ayat 14, mari kita buka. Kita berdiri, kita deklarasikan bersama-sama. Yohanes 1 ayat 14, tema sepanjang tahun 2023. Yohanes 1 ayat 14, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Silakan duduk. Biasakan kalau habis baca firman Tuhan kita katakan amin. Artinya kita percaya kepada firman yang barusan kita baca ya. Puji Tuhan, firman itu telah menjadi manusia ya. Firman itu telah menjadi manusia dan firman itu adalah Allah. Dan Allah itu sudah menjadi manusia. Dan yang kita sebut sebagai Yesus Kristus gitu ya. Malam ini saya akan bawa 3 alasan kenapa Yesus Allah mau datang ke dalam dunia menjadi manusia. Ya, di Wanita Esther, Tante Grace sudah ngajar panjang lebar, ada 9 alasan kenapa
inkarnasi itu terjadi. Tetapi saya mau sederhanakan menjadi 3 alasan ya kenapa Tuhan datang ke dunia ini ya. Nah, kita kan tahu ya, Yesus itu maha kuasa, amin. Yesus itu maha dahsyat, amin. Yesus itu dia maha segalanya. Dia dapat lakukan apa saja. Dia ciptakan dunia ini hanya dengan berfirman semua jadi. Betapa dahsyatnya Tuhan yang kita sembah itu. Nah, tetapi kenapa dia yang begitu dahsyat dia dapat lakukan segalanya itu, dia harus datang ke dalam dunia ini sebagai manusia. Dan itu juga menjadi perdebatan, ada ajaran-ajaran sesat juga. Tapi saya nggak masuk ke situ nanti terlalu lama ya. Jadi kenapa dia harus jadi manusia gitu. Nah, itu banyak orang yang menafsirkannya macam-macam. Ya, yang mau memelencengkan itu keluar dari jalur firman Allah yang dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, Allah yang hebat dan luar biasa itu mau menjadi manusia. Dia kan bos kita, betul enggak? Dia pencipta kita. Dia yang menguasai hidup kita. Dia majikan kita, dia Tuhan dan dia Tuan. Dia raja kita segala raja. Tapi dia mau datang ke dalam dunia dari majikan menjadi seorang hamba. Gak gampang ya. Dari majikan yang dia bisa lakukan segalanya, dia mau datang ke dalam dunia ini untuk menjadi seorang hamba. Lalu hal ini yang kadang-kadang bikin orang yang nggak percaya sama firman, dia akan bertanya kenapa harus begitu, kenapa Allahmu misalnya harus jadi manusia, dia bukan manusia, dia cuma seperti manusia. Terus kenapa dia harus bangkit kalau dia memang Allah yang berkuasa, kenapa dia harus mati, begitu kan? Banyak pertanyaan orang gitu kan, kenapa Allahmu ada 3 gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang bikin bingung. Ayo kita puji Tuhan dengan datangnya tema ini kita boleh mengerti lah. Walaupun kita tidak sekolah teologi ya, kita nggak ngerti panjang lebar tapi setidaknya intinya kita dapat gitu ya. Nah, ada 3 alasan kenapa Allah yang maha kuasa itu yang punya segalanya, yang kaya raya ya, yang punya segalanya, yang punya seisi dunia ini. Tapi dia mau jadi hamba. Yuk kita baca Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Kita baca sama-sama aja ya, cuma ada 3 ayat malam ini. Kolose 1 ayat 15. Yuk 2, 3. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah, ini kita belajar dikit-dikit ya. Maksudnya Allah datang ke dunia ini ya, karena Allah mau kita mengenal Dia lebih dekat. Dia mau kita mengenal Dia. Dia menjadi manusia, dia mau kita mengenal dia seperti kita melihat kawan kita. Seperti kita melihat ada seseorang di hadapan kita gitu ya. Karena Allah itu kan roh, kita gak bisa lihat dia. Kadang-kadang orang berpikir, aduh Allah betulkah dia ada? Ada yang bilang dia itu jahat, ada yang bilang dia itu roh, ada yang bilang dia ini seperti ini. Nah, betulkah dia itu ada? Firman Allah katakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Maka Allah berinkarnasi jadi manusia supaya kita ini manusia bisa menyelami Allah yang tidak kelihatan itu melalui Yesus Kristus. Ya, Allah berinkarnasi jadi firman, firman itu ada di antara kita, dialah Yesus Kristus. Ya, dia ada di antara kita gitu.
Nah, jadi kalau Allah berubah jadi manusia, menjadi Yesus, itu karena dia mau memperkenalkan Allah yang sesungguhnya dengan kemampuan manusia. Yang tadi saya jelaskan, dia mau memperkenalkan dirinya dengan kemanusiaannya. Maka ketika Yesus ada di dalam dunia ini, walaupun dia dicobai, walaupun dia dipancing-pancing oleh ahli Taurat, walaupun dia berusaha untuk dijebak berbuat dosa, tapi dia tidak berbuat dosa. Ada orang yang menafsirkan begini, inkarnasinya Allah itu seperti air botol aqua, ya, diisi air. Lalu air itu dikeluarkan, jadi tinggal botolnya aja gitu ya. Jadi airnya dikeluarkan. Ada orang yang menafsirkan seperti itu gitu. Tapi inkarnasi Allah bukan seperti itu. Kan kalau airnya dikeluarkan dari botol berarti nggak ada lagi di situ gitu kan ya. Jadi Allah itu dia inkarnasi menjadi manusia, Allahnya tetap ada. Yesus Allah ada di dalam Yesus, tapi ketika Yesus menjadi manusia, firman itu menjadi manusia, kealahannya itu tidak hilang. Ada. Tetapi ketika dia menjadi manusia, dia 100% manusia, dia tidak mempergunakan kealahannya untuk melawan segala dosa yang ada di sini, di sekelilingnya dia. Dia tidak lawan dengan itu. Dia tidak lawan dengan kealahannya. Ketika dia cobai di padang gurun, jadikan batu supaya jadi roti. Dia bisa lakukan itu, tapi dia tidak. Dia tidak lakukan itu. Dia hanya berfirman, ketika dia mau dijebak, dia tidak melawan dengan kealahannya. Wah, langsung dia keluarkan kuasa supranaturalnya. Tidak lakukan. Dia tetap menjalankannya sebagai manusia. Itulah yang dikatakan firman itu, Allah itu sudah menjadi firman, firman itu sudah menjadi manusia. Dan dia diam di antara kita, itulah Yesus Kristus. Nah, itulah dia lahir ke dalam dunia ini. Menjadi Natal yang kita rayakan setiap Desember hari kelahirannya. Padahal itu sebuah peringatan kelahirannya bukan pasti di tanggal 25. Itu cuma karena Konstantin dulu kaisar yang mengkristenkan seluruh negaranya, makanya ditetapkanlah tanggal 25 Desember. Padahal hari kelahiran Kristus bukan, malah diperkirakan bulan April. Tapi karena ini sudah mendunia, Desember itu menjadi hari Natal, maka itulah dirayakan menjadi hari kelahiran Yesus Kristus. Ya, buat kita yang mengerti firman Allah, itu hanya sebuah simbolik. Tetapi yang arti yang sesungguhnya adalah dia lahir di hati kita. Kita percaya kepada dia dan kita terima firman itu di dalam kehidupan kita. Nah, ketika tadi saya menjelaskan gini ya. Allah menjadi manusia. Jadi Yesus 100% manusia. Tapi di dalamnya tetap ada Allah. Bukan berarti Allahnya keluar dari Yesus yang menjadi manusia. Tetap Allahnya ada. Kita manusia nih kan kita percaya kepada Tuhan ya. Kita percaya kepada Kristus. Nah, Allah ada di dalam kita, amin. Roh Allah yang lebih besar itu ada di dalam kita. Ketika firman menjadi manusia, manusia itu menjadi Yesus Kristus, Allah ada di dalam dia. Ketika kita percaya kepada Kristus, Kristus ada di dalam kita. Luar biasa ya. Nanti kita belajar kenapa itu alasan-alasan Tuhan mau kita mengenal dia dengan baik dan tepat. Maka dia harus jadi manusia. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Jadi kita tahu Yesus selama di dunia tidak berbuat dosa. Walaupun dia dicobai. Ya. Nah, kalau kita dicobai pasti dosa melulu yang kita buat ya. Kita gak kuat nih dengan godaan, dengan cobaan. Berkali-kali kita jatuh dalam dosa. Tapi Yesus berkali-kali dicobai, dia tetap bertahan. Kenapa dia begitu? Karena dia memang 100% manusia ketika dia ada di dalam dunia ini. Maka dia tidak lawan semua itu dengan kealahannya, walaupun kealahannya ada di dalam dia. Ini pelajaran Trinitas juga sebetulnya gitu. Nah,
Kalau di dalam perjanjian lama ya, di dalam perjanjian lama orang melihat Allah itu sepertinya Allah itu menakutkan. Sampai ada buku di Taiwan ya, yang menerbitkan buku Allah orang Kristen itu Allah yang paling kejam, paling banyak membunuh orang gitu ya. Nah ini konsep di dalam perjanjian lama Allah seperti itu digambarkannya ya. Jadi sangat menakutkan. Sebut nama Allah nggak boleh sembarangan. YHWH ya itu namanya. Nah sekarang sih udah menjadi lazim. Malah orang nggak panggil lagi, panggilnya YHWH gitu kan ya. Nah jadi ada satu konsep bahwa Allah itu menakutkan. Dan Allah itu sepertinya murkanya itu luar biasa. Jadi ketika Musa melihat punggung Tuhan saja dia katakan, oh mati aku sudah melihat Tuhan. Jadi zaman dulu kalau melihat Tuhan, kemuliaan Tuhan, orang tidak kuat, bisa mati. Gitu. Ya, apalagi orang berdosa, coba-coba mau masuk ke bait ruang Maha Kudus, di dalam bait Allah, itu di dalam bisa mati. Jadi sepertinya konsepnya itu Allah itu sangat menakutkan. Maka di dalam perjanjian baru Allah berinkarnasi menjadi manusia. Supaya kita mengenal Allah, bukan Allah yang menakutkan. Tapi Allah yang penuh kasih. Allah yang penuh dengan kasih sayang. Allah yang penuh dengan pengampunan. Filmnya kita lihat tiap minggu ya. Dia penuh pengampunan, dia maha pengasih, dia maha penyayang, dan dia maha pemurah. Ya, jadi Allah berinkarnasi supaya kita manusia mengenal dia dengan baik dan tepat. Bahwa dia bukan Allah yang menakutkan, tapi dia Allah yang benar. Dia Allah yang maha suci, maha kuasa, dan maha segala-galanya. Ya, ini semua saya sederhanakan ya. Terus, maka kita harus mengenal Allah dengan benar gitu ya. Jadi ketika engkau percaya kepada Tuhan, belajar mengenal Allah dengan benar. Bukan kata orang tapi engkau alami. Kalau engkau katakan Allah itu dahsyat, kapan kamu mengalami kedahsyatan Allah itu? Waktu aku kecelakaan misalnya, mobilku hancur semuanya, tapi aku hidup. Itu luar biasa. Dahsyatnya Allah melindungi kita. Kapan engkau mengalami bahwa Allah itu pemurah, pengasih, penyayang? Jadi ada satu peristiwa yang kita alami, terus tapi kita tetap percaya kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan. Di situ kita mengalami bahwa Allah itu betul-betul maha pengampun. Allah itu betul-betul penyayang, pengasih. Ketika saya divonis dokter kanker payudara, sedihnya luar biasa. Karena pada waktu itu belum ada pengobatan kanker yang canggih seperti sekarang. Nah, ketika saya menangis, saya takut, saya gak bisa cerita orang. Firman datang. Mazmur 22 ayat 34 kalau gak salah. Kemalangan orang benar itu banyak tapi Tuhan meluputkannya. Waduh luar biasa. Itu firman datang dan menguatkan. Di situ saya nyatakan bahwa Tuhan engkau Allah yang hebat dan luar biasa. Manusia tidak bisa menguatkanku, tidak bisa menghibur aku. Tapi firman datang dan menguatkan saya. Bahwa kemalangan orang yang benar itu banyak. Saya bilang Tuhan gini, saya akan melayani Tuhan. Dari muda ya, dari sekolah minggu, remaja. Saya terus aktif sampai sekarang ini. Jadi saya seperti protes sama Tuhan gitu. Kok saya ini gak dilindungi sama Tuhan, kok dapat penyakitnya kayak gini. Dalam usia yang masih muda, waktu itu 21 apa berapa gitu lah, 22, 23 gitu. Jadi saya seperti protes sama Tuhan. Tuhan jawab melalui firman. Nah dari kejadian-kejadian itu akhirnya aku mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dia betul-betul Allah yang menuntun aku melalui firman-Nya. Bagaimana? Melalui pengalaman. Makanya kalau ada kejadian kita susah, kita jatuh bangkrut, kita sakit penyakit, kita sedih, gak usah takut, datang kepada Tuhan. Nanti ada firman yang berbicara dan engkau dikuatkan, engkau mempunyai sebuah pengalaman yang luar biasa. Ketika engkau bisa mengampuni orang yang membenci kamu, itu luar biasa nanti.
berkat yang Tuhan nyatakan, bukan money loh. Ya, berkat bagaimana rohanimu bertumbuh ketika engkau bisa mengampuni orang yang udah mengata-ngatai kamu, membenci kamu, kamu bisa mengampuni, itu luar biasa. Berkat feedback balik ke diri kita itu luar biasa. Nah, dari situ kita bisa mengenal Allah. Maka ketika dia jadi manusia, Allah melayani ke sini, ke sana, ya. Di mana kalau ada Allah membuat mujizat, ahli Taurat, orang-orang Farisi sudah mulai mencari celah untuk menjatuhkan dia. Tapi justru di situ orang-orang makin mengenal Allah. Jadi ketika dia menjadi manusia, manusia bisa mengenal, oh Yesus Kristus itu Allah, Allah sendiri. Yang orang Israel sampai sekarang tidak percaya, masih menantikan Mesias. Berbahagialah kita yang percaya kepada dia. Ya, jadi oh Yesus itu betul-betul luar biasa. Ya, perjalanannya dari padang gurun, dari Yeriko ke Yerusalem. Ya, kalau yang udah pernah pergi, seperti saya Tuhan udah izinkan, berapa kali saya ke sana, saya melihat perjalanan itu sulit. Ya, tetapi Tuhan bisa, asal Tuhan berbicara, orang-orang datang berbondong-bondong berkumpul karena ada satu berita yang baik. Jadi dengan keberadaan dia sebagai manusia, manusia-manusia yang ada di bumi ciptaannya itu akhirnya mengenal Yesus, Yesus adalah Allah. Akhirnya mereka tahu Allah itu adalah Yesus. Yesus itu adalah firman. Jadi ketika mereka percaya dari perjanjian lama sampai pada perjanjian baru. Kan kalau Yahudi cuma percaya perjanjian lama. Ya, perjanjian baru nggak percaya. Jangan cari kitab Alkitab perjanjian baru di Israel, nggak ada. Apalagi mau ke Israel hari Natal, nggak ada kesan Christmasnya. Paling di hotel-hotel yang bertaraf internasional ada pohon Natal tapi tidak ada suasana Kristen. Dulu waktu Nazaret masih dikuasai oleh Israel, itu masih ada tuh Yasser Arafat datang ke Nazaret. Tapi sekarang udah dikuasai Palestina, udah nggak ada lagi, ya seperti itu. Jadi kalau mau datang ke Israel tuh Paskah, tapi saking Paskah itu perayaan besar, ramai, penuh orang, kita pun nggak bisa menikmati di sana ya. Paling bagus ya gitu bulan-bulan Oktober. Bulan 7 panasnya luar biasa karena padang gurun gitu ya. Nah ini yang sekarang kita masuk lagi begini. Kita mau mengenal Allah yang tidak kelihatan itu dengan kemanusiaan kita nggak bisa. Terbatas. Jadi Allah tahu kalau dia tidak berinkarnasi, manusia tidak bisa menyelami Allah secara benar dan tepat. Karena semua roh. Jadi seolah-olah kayaknya ada dan tidak ada. Tapi ketika itu dia harus berinkarnasi, kita bisa menyelami dia karena dia sendiri adalah Allah. Ya, karena dia sendiri adalah Allah. Maka supaya kenal dengan Allah, supaya kenal dengan baik, maka Allah menjadi manusia supaya kita juga mengenal dia dengan baik. Jadi bersyukurlah kita Allah mau berinkarnasi sehingga kita dapat mengenal dia dengan baik. Amin. Merasa beruntung? Ya, merasa beruntung memiliki Tuhan. Kita bisa membaca cerita-cerita pelayanan Yesus di situ. Dan banyak mujizat-mujizat yang dilakukan. Kalau dia bukan Allah, dia tidak bisa lakukan itu. Ada Allah di dalam pribadi Yesus. Kita manusia yang percaya kepada Tuhan juga ada Allah, ada roh Allah di dalam kita yang lebih besar daripada roh kita. Sehingga kita juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah urapi. Sehingga kita bisa berdoa buat orang lain sembuh. Kita bisa melayani pekerjaan Tuhan dan orang lain percaya kepada Kristus. Ada pengurapan-pengurapan Allah yang luar biasa ya. Yang kedua. Jadi yang pertama tadi, alasan yang pertama Allah yang maha kuasa itu mau berinkarnasi karena Tuhan mau saya dan saudara mengenal dia dengan baik dan tepat. Yang kedua,
Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5, habis Kolose sebelumnya Filipi. Cuma beda 2 lembar. Filipi 2 ayat 5, yuk kita baca sama-sama sampai 8. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang kedua adalah Yesus mau kasih tahu kepada kita bahwa kita bisa hidup kudus asal kita mau, ya. Yesus mau kasih tahu kepada kita bahwa kita bisa hidup kudus asal kita mau. Nah, ini lucu kata-katanya ya, udah disederhanakan. Tadi ayat yang kita bacakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, ya. Dia jadi manusia seperti kita, bisa sakit, bisa sedih, bisa menangis, ya. Menangisnya juga mungkin bisa merintih seperti kita. Ketika di Taman Getsemani dikatakan, ya Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Artinya ada sebuah tekanan yang begitu kuat. Kemanusiaannya tertekan karena dia harus menanggung cawan, kutuk yang seharusnya kita yang nanggung. Tapi dia tanggung itu di atas kayu salib. Dia yang maha mulia, dia mau lakukan itu. Kenapa? Dia melakukan itu karena kita. Yang seharusnya nih kita nih semua berdosa. Yang seharusnya kita ini terkutuk. Tapi dia mau lakukan itu, ya. Dia manusia, dia Allah, karena di dalamnya dia Allah. Tadi saya ulangi lagi, kita yang percaya Tuhan, kita ini manusia, roh Tuhan ada di dalam kita. Ya, jadi Tuhan dicobai tapi dia tidak berdosa, ya. Tuhan dicobai tapi tidak berdosa. Dia meninggalkan kemuliaannya yang tiada taranya di sorga dan mengambil kedudukan yang hina sebagai hamba. Kita mana mau ya? Mau gak nih kita nih, kalau retret nih nanti nih, jadi ketua nih. Harus menjadi hamba nih bagi semua. Kadang-kadang kita bisa tersinggung ya. Kita beresin koper orang, kita beresin kunci kamar, apa-apaan ini? Ya enggak ya. Ya itu perkara yang kecil sebenarnya ya. Kita sebagai pemimpin, kita merendahkan diri, kita kasih contoh, kita bekerja. Gitu. Yesus yang penuh kemuliaan, kaya raya, dia mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya untuk orang lain. Untuk kepentingan orang lain, bukan kepentingan dirinya sendiri. Tetapi di Ibrani juga ada ayat yang berkata gitu. Yesus itu sama dengan kita, dia juga dicobai, ya. Cuma bedanya dia tidak jatuh dalam dosa, tetapi kita jatuh melulu dalam dosa, ya. Tuhan bukan dia menggunakan kealahannya sampai dia tidak berdosa, dia tidak gunakan itu. Tapi dia tahu. Dia tahu mana yang harus dia lakukan dan yang tidak boleh dia lakukan, dia tahu. Dia tahu bagaimana orang-orang Farisi, ahli Taurat berusaha menjebak dia dengan hukum Taurat. Dia tahu, dia tidak lakukan itu. Maka tadi saya kasih judul begini. Yesus mau kasih tahu kepada kita bahwa kita bisa hidup kudus kalau kita mau. Seringkali tapi kitanya gak mau gitu ya. Hidup kudus itu gak enak, berat ya. Meninggalkan kenikmatan dunia gitu. Nah nanti kita lihat lagi ya.
Itulah alasan yang kedua ya. Yesus mau kasih tahu bahwa kita bisa hidup kudus asal kita mau kudus. Kita bisa hidup benar kalau kita mau. Betul nggak? Kita bisa hidup benar kalau kita mau. Saya mau jadi orang benar. Firman Allah berkata jangan lakukan itu. Nah kita tidak lakukan karena kita mau jadi orang benar. Tapi ada orang gak mau jadi orang benar. Dia tetap aja hidup berkubang dalam dosa. Karena dia gak mau jadi orang benar. Nah itu kan pilihan. Ya. Nah kita lihat di sini. Ada ayat firman Allah katakan gini. Kuduslah engkau karena aku kudus. Tuhan berkata ya, kuduslah engkau karena aku kudus. Ini kalimat apa? Kalimat perintah, berita, apa kalimat tanya? Perintah. Kuduslah engkau, ini kalimat perintah. Karena aku kudus, ini kalimat perintah. Ya, harus kita turuti kata Tuhan. Kuduslah engkau karena aku kudus, ini kalimat perintah. Tapi kenapa kita gak bisa hidup kudus? Karena kita gak mau nurut, kita gak mau taat kepada perintah itu. Kita lebih senang dosa. Dosa itu di awalnya nikmat luar biasa, tapi di ujungnya binasa. Tapi kalau kita mau hidup kudus di awalnya memang gak enak. Karena harus menyalipkan kesenangan kita sendiri. Tetapi di ujungnya adalah hidup yang bahagia. Suami istri, kalau kita hidup kudus, kita saling percaya itu indah loh. Tapi kalau ketika kita tidak bisa hidup kudus, istri curiga kepada suami, suami curiga kepada istri. Akhirnya rumah tangga itu tidak ada damai. Tapi kalau kita saling menjaga kekudusan, kita tahu bahwa tempat tidur itu tidak boleh dicemari. Hati ini jangan dicemari. Maka ada kepercayaan, suami istri ada kepercayaan. Ada kekudusan, ada kebahagiaan di situ. Kalau kita pengkiniannya kepada rumah tangga kita. Tuhan katakan kuduslah engkau sebab aku kudus. Nah ada satu ayat yang bilang begini. Roh memang penurut tapi daging lemah. Sering kan kita dengar gitu ya. Nah ini kalau untuk orang yang dablek gitu ya. Orang yang kagak mau bertobat. Ayat ini jadi kepegangan buat dia. Jadi kekuatan buat dia. Ketika dia gak mau bertobat ditegur. Dinasehatin kenapa gak mau bertobat. Iya susah daging ini. Roh ini menurut tapi daging ini lemah gitu kan. Maka pernah saya dengar ayat ini, satu orang hamba Tuhan berkelakar. Inilah yang namanya harus kau jauhi ayat orang berdosa. Ayat ini gak salah, ayat ini betul. Tapi oleh orang berdosa ayat itu dijadikan pegangan buat dia untuk dia merasa aman, merasa terlindungi dengan ayat itu. Bahwa memang roh itu penurut tapi daging ini lemah. Jadi aku tuh belum bisa bertobat gitu. Gak boleh. Ayat firman Allah. Setiap ayat itu punya arti yang bagus dan luar biasa untuk menuntun kita kepada kebenaran ya. Lalu kita lihat di sini. Kan tadi ayatnya berkata begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus itu pikirannya kudus. Perbuatannya kudus. Dia tidak melakukan yang neko-neko. Maka firman Allah katakan hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Pikirannya kudus, perbuatannya kudus, pelayanannya benar. Firman Allah mengajak kita pada malam ini, ayo taruh. Ya, taruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus itu ada dalam hati kita. Dalam hidup kita. Kristus kalau ngelihat orang susah dia tidak biarkan. Pasti ada belas kasihan. Ada banyak ayat kalau kamu buka konkordasi. Yesus tergerak hatinya lalu berbelas kasihan. Ada tuh ayat-ayatnya. Itu pribadi Yesus.
Dia mengampuni ketika perempuan berzina dibawa kepada dia yang harusnya mati dirajam oleh batu. Kata Tuhan, banyak ahli-ahli agama di situ berkumpul. Ini perempuan sudah berzina, hukumlah dia. Artinya hukum Yahudi yang harus dirajam dengan batu sampai mati. Kata Tuhan, siapa yang gak berdosa di antara kamu, lemparlah dia dulu dengan batu. Tidak ada satupun yang berani lempar, semua pergi satu-satu. Akhirnya Yesus berkata kepada perempuan itu, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu Tuhan Yesus pengajarannya seperti itu. Kenapa kita benci orang dan kita gak bisa ngampunin? Kenapa kebencian itu kita simpan sampai akhirnya dia berakar? Gak jadi berkat hidupnya buat kita. Ya, ayo kita belajar mengampuni. Ya, saya selalu ampunin dah orang yang mencela saya, orang yang misalnya mengata-ngatai saya, orang laporan begini-begini, nggak apa-apa kata saya, udah biasa, nggak apa-apa. Yang penting saya jangan seperti itu. Kalau orang benci kita, kita benci dia, kita nggak beda dengan dia. Kalau seorang pembunuh, kau lawan bunuh, itu dulu hukum Taurat seperti itu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Maka Yesus berinkarnasi ke dunia dengan dua hukum kasih. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan kekuatanmu. Tuhan nomor satu. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan tuh tidak langsung potong kita. Matilah kau. Enggak, dia ampuni kita. Kalau dia udah ampuni kita, kenapa kita gak bisa mengampuni orang? Emang butuh waktu. Ada orang lapor sama saya, Tante Nila, wah begini-gini. Enggak apa-apa, orang itu saya baikin aja. Sampai mungkin dia merasa malu sendiri kok. Dia baik banget sama saya kok. Saya gak terpengaruh. Kenapa? Saya juga melatih diri saya. Karena saya banyak dosa dan diampuni Tuhan. Kenapa saya gak bisa mengampuni orang lain? Amin. Gak gampang memang belajarnya tapi butuh waktu. Tapi kalau engkau mau pasti engkau bisa. Ya makanya ayat yang kedua itu Tuhan memberi contoh. Alasan yang kedua memberi contoh. Yesus mau kita, Yesus mau kasih tahu kepada kita bahwa kita bisa hidup kudus. Kalau kita mau. Kalau kita gak bisa hidup kudus terus kita pakai alasan, roh memang penurut tapi dagingku lemah. Artinya kita gak mau. Kita gak mau lakukan firman Allah ya. Aduh ada kucing dia mau diberkatin juga. Tuh kucing biasanya gak ada kucing ya. Yang ketiga dengan cepat. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 ayat yang sudah harus terpateri di dalam hati kita. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia. Di situ ada perkataan apa sesudah koma? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Berarti orang yang gak percaya itu binasa. Terus dikatakan lagi yang terakhir apa? Habis koma lagi. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang percaya dia akan beroleh hidup yang kekal. Tapi yang tidak percaya berarti masuk dalam kebinasaan yang kekal juga. Berbahagialah kita di sini yang percaya. Dan yang mau percaya kepada Tuhan. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kita tinggal melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, nah perkataan supaya ada kata supaya itu berarti kalau kita percaya kita dapat hidup kekal. Kalau kita tidak percaya kita binasa kekal. Simple ya, gampang.
Tapi kalau kita nggak pikirin, ya udah, iya Tuhan begitu besar kasihnya akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadilah hari Natal, sembah dan puji Dia, yang tadi kita nyanyi ya. Tapi kita nggak lihat ayat yang selanjutnya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya artinya yang nggak percaya binasanya kekal, yang percaya beroleh hidup yang kekal. Ini yang harus jadi perhatian kita. Ya, dalam perjanjian lama, ya, dalam perjanjian lama, ketika Tuhan menciptakan semua ciptaannya dari hari ke-1 sampai hari ke-5 ya. Binatang, terang, matahari, lautan, tumbuhan. Tuhan selalu berkata baik. Tapi ketika dia menjadikan manusia, Allah gak kuat, Allah berkata sangat baik. Sangat baik dia melihat manusia ciptaannya itu. Berbeda dengan makhluk hidup yang lain yang dia sudah ciptakan. Berarti betapa berharganya kita di mata Tuhan. Maka dia rela berinkarnasi karena kita ini berharga di mata dia. Ada satu nilai yang luar biasa. Dia ciptakan manusia. Berbeda, maka dia katakan semua baik. Tetapi ketika dia lihat manusia jadi sangat baik. Bahasa Ibraninya tov, T-O-V, tov, baik. Waktu lagi belajar gituan bahasa Ibrani kan suka ada digading dengan bahasa Arab gitu ya. Waktu saya ke Israel juga ada bahasa Ibrani, ada bahasa Arab ya, kita diajar ya ini ya. Menyapa dalam bahasa Arab, bahasa Ibrani gitu. Nah baik itu dalam bahasa Arabnya toyib. Dalam bahasa Ibrani namanya toyib. Jadi kalau mau kasih nama anak toyib gak salah loh. Artinya bagus, toyib. Yang gak bagus tuh Bang Toyib. 2 kali lebaran dia gak pulang-pulang, betul gak? Jadi yang gak bagus tuh Bang Toyib. Toyibnya artinya bagus. Baik artinya tov dalam bahasa Ibraninya. Ya. Jadi kita kalau milih nama anak ya memang mesti hati-hati gitu ya. Jangan nama anaknya Penina, Hagar gitu ya, jangan. Ya, carilah orang-orang yang hidupnya memang menjadi contoh dan teladan di Alkitab gitu ya. Kita ini ciptaan yang sangat berharga di mata Tuhan. Kenapa Tuhan pilih manusia padahal ciptaannya banyak? Ya, satu persatu semua dikatakan dia bilang baik. Tetapi ketika dia lihat manusia, dia bilang sangat baik. Pegang sini kamu. Engkau berharga. Katakan aku berharga. Aku berharga di mata Tuhan. Ada nilai yang spesial di mata Tuhan kita ini. Ya, jadi kamu jangan suka menghukum dirimu. Aduh, aku tuh gak ada guna, aku tuh hidup aku tuh, jangan. Kita tuh bernilai spesial di mata Tuhan, berharga sampai dia rela berinkarnasi. Salah satunya adalah supaya kita yang berharga ini, yang bernilai sangat khusus ini tidak binasa. Maka dia mau menjadi manusia. Jadi Natal itu dia lahir hanya untuk mati loh. Bayangkan dia lahir 30 tahun baru boleh melayani, itu peraturan Yahudi. Dia melayani 30 sampai 33 tahun setelah itu dia mati. Disalib. Aduh sampai tarik napas saya. Berdarah-darah. Cuma untuk menyelamatkan kita yang busuk dan berdosa ini. Supaya kita gak terkutuk. Luar biasa ya. Tapi kita kalau gak mendalami firman Allah, kita cuma ke gereja asal nyanyi aja, asal datang gak mengerti firman Allah, maka engkau gak akan cinta Yesus sampai semakin dalam. Seperti lagu katakan, ku jatuh cinta padanya makin dalam lagi. Tapi kalau engkau sudah mengalami, engkau akan jatuh cinta terus kepada Tuhan karena kasihnya nyata, perbuatannya terbukti.
tangannya menopang hidup kita itu benar adanya. Saya kalau mau bersaksi tentang ekonomi nih sekarang nih, Om udah gak kerja nih ya. Dengan saya ya bisa lah menghasilkan uang. Saya kadang-kadang sampai, saya bilang Tuhan saya bukan gak mau bersaksi, nanti orang pikir saya lebay. Tapi benar-benar saat yang udah bagaimana mepet begitu ya. Ada aja jalan yang Tuhan kasih dan sampai saya kadang-kadang gini, ajaib itu Tuhan. Tapi itu last minute ya, kadang-kadang jawaban Tuhan itu last minute ketika kita udah ada di ujung tanduk. Makanya ketika engkau sudah ada di ujung tanduk sekalipun jangan putus asa. Justru disitulah kadang-kadang Tuhan berbicara dan Tuhan menjawab doamu. Karena dia tahu kita bernilai dan berharga di mata dia. Ketika engkau merasa engkau bernilai berharga di mata Tuhan, engkau tidak akan sia-siakan hidupmu dan engkau mau lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Saya percaya tidak ada kan yang berkata, aku mau mundur. 2023 aku cuti. Jangan cuti. Yang boleh cuti cuma yang melahirkan 3 bulan. Yang tidak melahirkan jangan cuti. Suaminya ya jangan cutilah, engkau kan tidak melahirkan. Engkau datang, istrimu cuti karena dia baru habis melahirkan. Kalau mobil dia turun mesin. Ya, berkali-kali loh saya bilang tiap tahun loh. Istrimu melahirkan cuti 3 bulan, engkau jangan cuti. Engkau ke gereja berdoa untuk keluarga kecilmu. Supaya semakin semangat, semakin diberkati oleh Tuhan. Saya sedih kalau ada yang cuti-cuti kelamaan. Apalagi sampai bertahun-tahun cutinya. Aduh, supaya saya kadang-kadang berdoa Tuhan jangan sampai Tuhan datang terus dia masih cuti. Kesian loh. Bisa gak? Jawab sendiri ya. Kalau Tuhan datang nanti malam kita masih cuti. Kita ada di mana? Anda jawab sendiri, saya gak berani jawab. Cuma saya bilang sama diri saya jangan cuti, jangan pensiun nih. Ya, selagi masih bisa dipakai, masih kuat berjalan, berdiri, berbicara, bersaksi, bernyanyi. Tidak ada kata pensiun. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saya tarik kesimpulan aja ya, udah 8:30 ya. Jadi begini kesimpulannya ya, ada 3 hal. Alasan kenapa Yesus datang ke dunia. 1, ayo jawab sama-sama. 1, karena dia mau kita mengenal dirinya. Mengenal dia dengan tepat dan benar. Yang kedua, karena dia mau kasih tahu kalau kita bisa hidup kudus. Ini pakai bahasa yang sederhana loh. Ya, karena dia Tuhan mau kasih tahu kepada kita, engkau bisa hidup kudus loh. Kalau engkau mau. Maka ayatnya biarlah pikiran Kristus, perasaan Kristus ada dalam hidup kita. Itu dia mau tunjukkan. Kalau Kristus sebagai manusia dia berinkarnasi, dia bisa tidak jatuh dalam dosa, dia bisa tetap hidup kudus, maka Tuhan mau kasih tahu engkau juga bisa. Kalau engkau mau. Kan kadang-kadang kita nggak mau gitu ya. Dulu nggak ngerti dagang kita suka bilang begini, saya juga pernah kali dulu ya lakukan gini ya. Orang nawar, aduh modalnya aja nggak segitu, padahal kita udah untung tuh. Terus ada yang ngajarin saya Mbak Tuhan jangan bilang begitu, bilang begini tambahinlah dikit gitu ya. Jadi kita nggak nipu orang, nggak berbohong orang, tapi kita udah ada untung, oke kita nggak bohong. Padahal misalnya modalnya 10.000 kita jual 100.000. Ini di Cina sering begitu. Di Cina nih ya nawar barang, beli baju berapa? Oh 600 kata dia gitu. Terus kan kita paling nggak berani dong nawar 300, kita nawarnya 500 ya dikasih. Nah kalau saya kan orangnya demen nawar. Terus 600, saya tawar 200 diomelin. Nggak apa-apa gue gak kenal sama dia. Saya orangnya prinsipnya gitu. Pakai bahasa Mandarin diomelin. Ih gak apa-apa orang gak kenal bodo amat gitu ya. Entar lagi kita pergi, kita gak mau ya. Lai. Jadi 200 coba. Ini pinter kali ya. Itu kita gak boleh tuh pakai dagang begitu tuh kita gak boleh. 100 kita bilang 600 janganlah gitu ya. Kita mau dagang yang kudus yang memang wajar-wajar gitu ya. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita mau diingatkan oleh Tuhan bahwa kita adalah pribadi yang berharga di matanya tuh Tuhan ya. Simpel ya, 3, saya harap jangan ada yang lupa. Nanti ada ujiannya saya tanya. Hadiahnya beng-beng. Ayo kita berdiri, kita akan berdoa. Ada yang pertama kali hadir malam ini?
yang di atas. Puji Tuhan ya. Walaupun belum ada yang baru lagi yang hadir, tapi saya percaya nanti kalian akan bawa keluarga-keluarga kita atau teman-teman kita yang lain untuk hadir di dalam ibadah Sekilah. Doakan terus Gaby ya. Saya tuh ketika berdoa sama Gaby ya, buat Gaby gitu, saya merasanya seperti yang saya share di grup gitu ya. Saya gak kenal Gaby, gak kenal mama papanya, saya belum pernah jumpa sampai hari ini. Tapi karena tiap hari saya sebut nama itu, saya rasanya dekat banget sama dia. Itulah kuasa doa. Ya, kuasa doa menyatukan kita loh. Saya rasa begitu dekat sama Gaby. Dan saya ada rasa sayang sama dia. Saya kemarin telepon sama mamanya nangis luar biasa. Sampai ya gak tahan lah, saya kalau orang nangis saya juga gak tahan, saya ikut nangis gitu. Maka ketika kita berdoa sama Tuhan, kita bercakap-cakap dengan Tuhan, kamu rasa akrab gak sama Tuhan? Rasa akrab. Tapi kalau kamu gak berdoa, kamu rasa gak akrab. Dia jauh, rasanya dia jauh. Maka dikatakan dia hanya sejauh doa kita. Ya, doakan siapa saja keluargamu yang sakit. Mungkin Tante Nila gak tahu, tapi kamu tahu, bawa terus nama itu sampai mujizat Allah dinyatakan. Yuk kita nyanyikan firman itu jadi manusia. Amin. Haleluya Yesus. Firman jadi manusia. Amin Yesus. Diam di antara kita. Amin. Haleluya Yesus. Ada hidup terang jadi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Firman jadi manusia. Amin Yesus. Haleluya. Diam di antara kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Ada hidup Terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Amin. Akui Kau telah Haleluya Yesus. Haleluya. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi kita ulangi refnya. Yesus, Kaulah juru selamat. Amin. Haleluya Yesus. Akui Kau Tuhan bagi Amin. Haleluya Yesus. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Teman-teman, mungkin saat ini kita mengalami saat yang paling gelap dalam hidup kita. Kita mungkin merasa saat ini jalan itu tertutup. Begitu susah untuk membukanya. Jangan putus asa. Yesus ada di sini dan dia mendengar jeritan hatimu. Dia melihat tangisanmu. Dia mendengar semua keluh kesahmu. Katakan kepada Tuhan, kita berharga di matanya. Dia tidak akan biarkan kita jatuh tergeletak. Panggil namanya dan berseru kepada dia. Kalau usahamu yang menjadi beban, karena tidak ada kemajuan, katakan kepada Tuhan, buka jalan. Kalau suamimu menyakitimu, katakan Tuhan, ampuni. Kalau istrimu menyakitimu, katakan Tuhan, ampuni.
Kita mau saling mengampuni. Kita mau saling mengasihi. Kalau ada cinta yang sudah mulai kering, mohon kepada Tuhan supaya cinta yang kering itu dibasahi kembali oleh cinta kasih Tuhan yang tulus dan murni. Kita naikkan pujian. Dialah terang di saat gelap kita. Dialah pintu yang akan membuka jalan yang tertutup itu. Haleluya Yesus. Naikkan pujian ini satu kali lagi. Nanti Bapak Ferry Pua akan berdoa buat kita semua. Amin. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Katakan kau terang bagi hidupku. Kau pintu. Amin, haleluya Yesus. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Cara dengan baik ya Tuhan Yesus. Agar kami dapat hidup kudus karena Engkau juga kudus ya Allah. Amin. Dan Engkau juga mengajarkan kami agar kami hidup benar di mata-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Haleluya. Kalau ada akhir-akhir ini ya Tuhan, ada perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengakui kesalahan itu ya Tuhan, kami mengakui dosa itu ya Tuhan. Yesus. Dan kami ingin ya Tuhan Yesus Haleluya, dibenarkan oleh Yesus. kebenaran firman-Mu pada malam hari ini ya Allah. Haleluya Yesus. Kiranya kasih sayang Tuhan, pengorbanan yang begitu besar bagi kami ya Allah. Biarlah kami boleh hidup benar di mata-Mu ya Tuhan Amin. Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Makasih, terima Tuhan. kasih. Untuk kami boleh datang berkumpul, memuji dan membesarkan nama-Mu ya Allah. Biarlah Tuhan Yesus, firman itu boleh tertanam dalam hati kami ya Allah. Dan boleh menjadi benar-benar ya berkat bagi kami dimanapun Amin. kami berada ya Allah. Dan nama Tuhan saja yang puji dan dipermuliakan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah dibenangkan oleh hamba-Mu Tante Nila. Amin. Tuhan Yesus tambahkan lagi ya Tuhan Amin. kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Haleluya. Agar kami semakin mengerti apa kehendak Tuhan dalam Amin. kehidupan kami ya Allah. Kau juga pakai ya Tuhan Om Nawi. Amin. Kau berikan terus kesehatan kekuatan. Haleluya Yesus. Untuk terus boleh datang juga pada malam hari ini beribadah bersama-sama dengan kami ya Haleluya Allah. Yesus. Kau juga pakai Tante Nila ya Tuhan Yesus. Amin. Agar dalam pelayanannya boleh menjadi berkat dimanapun Haleluya Tante Nila Yesus. berada ya Makasih Allah. Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan yang kedua. Haleluya Yesus. Kami tahu ya Tuhan apa yang kami miliki itu berasal hanya Haleluya, daripada-Mu ya Yesus. Allah. Dan kami akan memberi untuk pekerjaan Tuhan di Amin. muka bumi ini ya Haleluya, Allah. Yesus. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Haleluya, Tuhan. Yesus. Kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami Haleluya. sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Naikkan pujian sungguh ku bangga Bapa, ya. Katakan dengan sungguh-sungguh kita bangga punya Yesus.
kasih Tuhan, kami sudah diberkati melalui ibadah pada malam ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah puji-pujian kami Tuhan. Boleh menyenangkan hatimu menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan berkati setiap tangan yang sudah memberi dengan tulus hati. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Kami sudah mendengar firman-Mu. Hamba-Mu terbatas Tuhan. Tapi kuasa Roh Kudus terus menerangi firman ini. Supaya firman itu betul-betul terpatri di dalam hati kami. Kami mengerti kenapa inkarnasi itu terjadi. Begitu berharganya kami di mata-Mu. Engkau rela lakukan itu untuk kami yang terkutuk dan berdosa ini. Sehingga sekarang kami boleh hidup di dalam kemurahan-Mu. Kami hidup di dalam kasih karunia-Mu. Ampuni kami kalau kami belum bisa melakukan banyak firman yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Biar di tahun-tahun mendatang kami semakin kudus, kami semakin dekat kepada Tuhan. Dan kami semakin lagi rajin melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berlatih bernyanyi. Tuhan urapi setiap suara-suara kami. Supaya pujian yang kami naikkan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Ketika kami persembahkan itu di tanggal 11. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Urapi Samuel dan tim musik yang akan memimpin kami dalam berlatih. Tuhan sepanjang minggu ini kalau ada anak-anak-Mu yang akan keluar kota. Tuhan lindungi, Tuhan sertai perjalanannya. Ada rencana anak-anak-Mu yang akan menyekolahkan anaknya ke Australia. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kuduskan semua rencana ini. Berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Selalu Tuhan berikan kepada orang-orang yang mengandalkan Engkau. Kalau ada yang sakit, kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami bawa Gaby bertalu-talu kepadamu Tuhan. Walaupun keadaannya dokter katakan menurun, tapi kami percaya. Kami masih berharap Tuhan, supaya mujizat-Mu boleh terjadi. Tapi kalau Tuhan punya rencana yang lain buat Gaby, kami serahkan Gaby dalam tangan-Mu. Karena dia anak-Mu Tuhan. Dia hanya dititipkan kepada Martin dan Fanny, papa mamanya. Kami percaya apa yang Tuhan buat itu baik. Biar papa mamanya Martin dan Fanny semakin dekat kepada Tuhan. Kami serahkan Adoy, Benny, baby Eliora ke dalam tangan Tuhan. Sempurnakan kesembuhan mereka. Saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan juga Tuhan lindungi. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah pada malam ini. Biarlah berkat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menyertai kita semua. Mulai malam ini besok sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.